Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Salam budaya. Berjumpa lagi di mata pelajaran antropologi dengan Bu Elvita dari SMA Negeri 3 Lamongan. Kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Dan tentunya materi globalisasi ini khusus untuk kelas 12 ya. Kelas 12 yang ada mata pelajaran antropologi nanti mendapatkan materi globalisasi gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya arti dari globalisasi itu sendiri? Istilahnya itu seperti baru gitu ya. Yang kita tahu kan juga global gitu, tapi ini globalisasi. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita cek ke slide berikutnya. Oke, segala hal yang perlu Anda ketahui tentang globalisasi. Yang pertama, apa sih globalisasi itu gitu ya. Yang kedua, kenapa bisa terjadi globalisasi. Terus yang ketiga, faktor apa sih gitu ya yang mendasari kenapa bisa terjadi globalisasi seperti itu. Nah, untuk yang pertama, Bu akan membahas tentang pengertian secara umum globalisasi. Jadi globalisasi modelnya adalah pemikiran manusia atau gagasan manusia yang memunculkan di sebuah wilayah dan kemudian gagasan itu ditiru atau diikuti oleh pihak lain seperti itu. Misalnya bisa berupa inovasi atau mungkin berupa ya pembaharuan-pembaharuan lah seperti itu. Jadi dan kemudian perubahan itu diterima oleh suatu negara dan negara lain dan akhirnya terjadi kesepakatan untuk menggunakannya gitu ya. Misalnya Bu El contohkan misalnya ada suatu mode pakaian yang bagus gitu kan. Dan akhirnya dari satu orang atau mungkin artis ya kemudian ditiru oleh semua orang karena merasa pakaian itu layak dipakai atau bagus gitu ya. Akhirnya masing-masing negara bisa mendapatkan baju tersebut gitu. Nah, melalui apa sih? Nah, ini yang akan kita bahas seperti itu. Jadi, kenapa globalisasi bisa terjadi gitu kan? Apa sih faktor penyebabnya gitu? Nah, di sini Bu El menyiapkan 4 yang dominan gitu ya, yang memang mungkin terjadi juga gitu. Yang pertama adalah kemajuan iptek gitu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua perdagangan bebas, kemudahan migrasi atau pergerakan, dan yang keempat adalah kerjasama antar negara-negara seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai perkembangan iptek. Oke, perkembangan iptek itu penyebab utama. Jadi yang paling dominan di globalisasi itu adanya iptek gitu ya. Jadi adanya penemuan-penemuan gitu bisa menyebabkan seorang manusia itu menjadi terbantu gitu pekerjaannya. Selain dari komunikasi juga berdasarkan informasi seperti itu. Jadi yang dulu belum ada iptek, mereka masih gaya-gaya tradisional ya, mungkin seperti itu. Dan sekarang karena adanya iptek kita menjadi lebih modern seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengenai perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas di sini adalah sebuah unsur yang memang di suatu negara itu butuh gitu ya. Jadi tidak hanya lokal atau domestik, tapi juga bisa antar negara seperti itu. Misalnya suatu negara punya misalnya penghasil minyak gitu kan, dia ekspor ke negara yang tidak punya seperti itu. Atau mungkin yang lebih berada di sekitar kita sekarang ada yang ngetren adalah adanya thrift atau baju-baju yang branded seperti itu. Uh, Tidak hanya orang suatu negara itu yang memproduksi itu saja yang menikmati, tapi bisa dari negara lain atau mungkin Indonesia itu sendiri. Akhirnya mereka ekspor seperti itu. Nggak apa-apa karena memang adanya perdagangan bebas. Ya, dan yang ketiga yaitu mengenai kemudahan migrasi gitu ya. Yang terutama kita alat transportasinya sekarang itu sudah banyak sekali yang berubah ya. Misalnya dulu kita hanya pergi bisa pakai motor atau mungkin cuman pakai bus atau bisa pakai apa ya? Ya mungkin pesawat. Nah, sekarang misalnya kita apa ya? Tidak hanya untuk ke suatu daerah gitu ya. Atau misalnya kita sekarang pengen butuh makanan gitu ya, tapi kita lagi kerjaan banyak. Kita bisa delivery order. Atau misalnya kita pengen tas yang modern dari Prancis katakanlah. Lalu kita kan nggak mungkin ya harus ke Prancis naik pesawat dan lain sebagainya, itu pasti mahal. Akhirnya kita pakai jasa
misalnya e-commerce seperti itu. Contohlah misalnya ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain sebagainya yang bisa kita akses dan kita mendapatkan kadang itu potongan ongkir gitu ya, atau ongkos kirim seperti itu. Jadi udah kita nggak ngapa-ngapain tapi kita dapat ongkos kirim, subhanallah banget gitu ya. Jadi kita terbantu gitu ya, karena setelah adanya kemudahan iptek ini akhirnya kita terbantu gitu ya. Jadi dengan kemudahannya migrasi itu atau pergerakan, terus misal gini, kita pengen uh, ke rumah saudara gitu ya, katakanlah kita nggak mau naik bus, takut mual, kita naik pesawat juga misalnya takut gitu ya, kita naik travel gitu yang memang dikhususkan untuk warga itu sendiri seperti itu. Ada travel banyak sekali kalau kita tahu ya, mungkin itu kita pernah mencoba juga gitu ya. Jadi betapa mudahnya sekarang ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar negara. Adanya kemudahan migrasi, adanya perkembangan iptek, adanya perdagangan bebas, itu disebabkan satu faktor ini, kerjasama antar negara. Kalau suatu negara hubungannya baik gitu ya, secara tidak langsung atau mungkin bisa kita lihat semuanya akan terakses dengan baik seperti itu. Misalnya negara A kerjasama dengan negara B gitu kan. Jadi memang sepakat untuk misalnya di bidang ekonomi atau mungkin bidang politik atau mungkin bidang hukum dan lain sebagainya, itu kemudian bisa saling bertukar informasi atau mungkin bisa saling hubungan timbal balik. Jadinya kita saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme gitu. Jadi memang tidak ada yang dirugikan. Jadi kita sama-sama untung atas kerjasama itu, seperti itu. Nah, pertanyaannya Bu Elvita di sini adalah, sebenarnya dari adanya globalisasi yang sebutkan tadi, kalian ngerasain nggak sih gitu? Nah, sekarang di kuisnya sekarang ini adalah menurut pendapat kalian sendiri gitu ya, apakah pengaruh globalisasi sudah kalian rasakan gitu? Misalnya satu faktor saja atau mungkin dua contoh, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi silahkan kalian lihat dulu, terus kemudian klik kolom komentar di bawah, kalian ketik misalnya kalau kalian sudah merasakan, apa yang kalian rasakan seperti itu. Tapi kalau misalnya belum merasakan, Bu, ya udah, kenapa alasannya kok belum ngerasain gitu, mungkin seperti itu. Oke, pertemuan kita cukup sampai sini saja ya. Jadi selamat belajar gitu ya. Jadi tidak perlu pokoknya diambil pusing gitu ya. Materi ini memang materi yang memang kita alami berada di sekitar kita, dan pesannya Bu El, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan selalu memakai masker dimanapun berada. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.